Welcome back to The Drive Deep. Hari ini kita akan membahas kabar yang sedang ramai dibicarakan di dunia aviasi militer. Indonesia dipastikan mendapatkan pesawat tempur Rafale F-4. Sebuah langkah besar dalam sejarah kekuatan udara tanah air. Tapi, apa sebenarnya keunggulan versi F-4 dibandingkan varian sebelumnya, F-3R? Mari kita kupas tuntas dari luar hingga dalam, mulai dari desain eksterior, sistem interior, performa, hingga kisaran harga dan nilai strategisnya bagi Indonesia. Secara tampilan luar, Rafale F-4 tetap mempertahankan desain khas pesawat tempur multi-role buatan Dassault Aviation yang dikenal dengan aerodinamika halus dan struktur delta wing dengan canard di bagian depan. Namun pada varian F-4 ada peningkatan signifikan dalam material dan detail desain. Pesawat ini menggunakan bahan komposit yang lebih ringan dan kuat, meningkatkan efisiensi manuver di udara. Radar cross-section atau jejak radarnya juga diperkecil, menjadikannya lebih sulit terdeteksi oleh sistem musuh. Selain itu, desain antena dan sensor diintegrasikan lebih rapi, memberi tampilan lebih modern dan stealthy dibandingkan F-3R. Sementara itu, pada bagian interior atau kokpit, F-4 membawa revolusi dalam sistem avionik. Dassault membekalinya dengan sistem human-machine interface yang lebih cerdas. Layar sentuh beresolusi tinggi menggantikan sebagian besar tombol manual. Sistem ini mampu menampilkan data dalam format augmented reality, membuat pilot bisa membaca informasi taktis dengan lebih cepat dan intuitif. Komunikasi antar pesawat dan sistem darat juga mengalami peningkatan besar berkat link amblas terbaru dan kemampuan jaringan data taktis yang mendukung konsep network-centric warfare. Artinya Rafale F-4 bisa bertukar data secara real-time dengan pesawat lain, drone, atau kapal perang, sehingga koordinasi dalam pertempuran menjadi lebih efektif. Tak hanya itu, F-4 juga dilengkapi Artificial Intelligence Assistance, sebuah sistem pendukung yang membantu pilot dalam pengambilan keputusan cepat di situasi tempur. Misalnya, AI dapat memberikan rekomendasi manuver terbaik atau prioritas target berdasarkan kondisi pertempuran. Ini adalah langkah besar menuju era pesawat tempur generasi 5, meskipun Rafale sendiri masih dikategorikan sebagai generasi 4.0. Berbicara tentang performa, Rafale F-4 masih mengandalkan dua mesin Snecma M428 4E turbofan yang masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 7 wbili Yasen kdgf. Namun, software kontrol mesin dan sistem propulsinya kini dioptimalkan untuk efisiensi bahan bakar dan daya tahan lebih panjang. F-4 mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 1.8 dengan jangkauan hingga 3.700 km. Di sisi persenjataan, F-4 kini bisa membawa varian terbaru dari rudal udara ke udara Mika NG dan Meteor, serta rudal jelajah Scalp PEG dan bom pintar AASM 1000 kWh. Artinya, satu pesawat ini bisa menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, hingga pengintaian elektronik hanya dengan perubahan konfigurasi yang minimal. Salah satu peningkatan paling mencolok dibanding F-3R adalah kemampuan sistem deteksi dan peperangan elektroniknya. Rafale F-4 dilengkapi sistem Spectra generasi terbaru yang memiliki jangkauan deteksi lebih luas, respon lebih cepat terhadap ancaman, dan bahkan bisa mengganggu radar musuh dengan teknik jamming yang lebih kompleks. Sistem ini membuat F-4 bisa bertahan lebih lama di medan tempur dengan tingkat survivability yang tinggi. Untuk bagian maintenance, Dassault merancang F-4 agar lebih mudah dirawat dan memiliki smart maintenance system berbasis data digital. Setiap komponen pesawat akan memantau kondisi dirinya sendiri dan melaporkan ke sistem darat jika ada indikasi kerusakan. Ini mengurangi waktu servis dan meningkatkan kesiapan tempur secara signifikan, sebuah keuntungan besar bagi negara seperti Indonesia yang beroperasi di wilayah luas dengan banyak pangkalan udara terpencil. Sekarang, mari kita bahas soal harga dan nilai strategisnya. Harga per unit Rafale F-4 diperkirakan mencapai sekitar 115 hingga 130 juta dolar AS, tergantung pada konfigurasi dan sistem tambahan yang dipilih. Namun, paket yang akan diterima Indonesia kabarnya mencakup pelatihan, suku cadang, sistem senjata, dan fasilitas pemeliharaan lengkap. Dengan total pembelian mencapai 42 unit, ini adalah investasi besar dalam modernisasi kekuatan udara Indonesia. Jika dibandingkan F-3R yang digunakan oleh Prancis dan Qatar sebelumnya berada di kisaran 100 juta dolar per unit, namun tanpa beberapa fitur canggih yang dimiliki F-4 bagi Indonesia,
Kehadiran Rafale F-4 bukan sekadar pembelian pesawat tempur, tapi simbol transformasi teknologi dan kemitraan strategis dengan Prancis. Dengan kemampuan F-4, TNI AU akan memiliki pesawat yang tidak hanya kuat dalam pertempuran udara, tapi juga mampu menjadi bagian dari jaringan tempur modern bersama aset-aset lain seperti kapal fregat, drone, dan radar canggih buatan dalam negeri. Dengan semua peningkatan ini, Rafale F-4 jelas bukan sekadar evolusi dari F-3R, tapi sebuah lompatan besar menuju masa depan pertempuran udara. Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk memiliki salah satu armada tempur paling canggih di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang teknologi militer dan otomotif dunia. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di The Drive Deep.